Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Dua Bapak sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini bahas tentang hadis ya. Belajar hadis. Nah, hadis ini Pak, itu kadang orang merasa heran, kok nomor hadis yang kitab ini berbeda dengan nomor hadis yang ini. Jadi begini, nah, hadis itu ada yang masdaratul hadis, hadis pokok atau sumber pokok hadis, dan ada yang bukan sumber pokoknya tapi hadis pilihan. Nah, yang menjadi hadis pokok itu ada 9 Pak, ada 9 kitab, yaitu Bukhari Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Muwatta Malik, kemudian Musnad Ahmad, kemudian Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i. Nah, ini 9 kitab. Nah, inilah masdarul hadis, sumber pokok hadis Pak. 9 kitab ini, dan semuanya berbahasa Arab. Nah, jadi ini sumber pokok daripada segala kitab-kitab hadis, 9 hadis ini. Nah, kemudian kalau dari sisi pembagiannya, hadis itu ada 4 Pak. Ada yang masuk dalam kitab Jami. Kitab Jami ini hadis yang membahas mengenai akidah, mengenai muamalah, sosial, bisnis. Nah, siapa itu yang kitab apa itu yang masuk dalam kelompok Jami? Yaitu Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nah, kemudian ada yang masuk dalam sunan. Nah, sunan ini tentang fikih, seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Nah, ini kalau kita mau cari telusuri lebih dalam gali tentang fikih, baiknya kita ambil kitab sunan. Jangan ambil kitab Jami, terlalu luas. Khusus untuk fikih, dari mulai taharah, bagaimana Nabi berwudu, bagaimana Nabi bersuci, bagaimana Nabi sholat, itu lebih baik kita ambil kitab sunan. Jangan ke Jami. Sahih Bukhari Muslim ada, cuma terlalu luas, lebih spesifik ke sunan. Nah, kemudian ada lagi bagian yang disebut masnun. Nah, maksud ini kumpulan hadis yang berdasarkan periwayatannya. Jadi kalau kita mau tahu berapa Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan hadis, bagaimana berapa Aisyah radhiyallahu anha, lihat di kitab Musnad ini. Nah, kemudian yang terakhir ada maj'am, hadis yang dilihat berdasarkan huruf hijaiyah. Di situ bisa kita cari dari huruf ya, dari huruf hamzah sampai dengan ya, muncul semua seperti hadis innama a'malu binniyat dan sebagainya. Itu dari abjadnya ya, hamzah sampai ya. Nah, ibu bapak sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah disebut sumber pokok hadis Pak. Ada 9 kitab dengan 4 macam, 9 kitab. Nah, semua ini berbahasa Arab, dan hadis ini belum ada nomornya, seperti misalnya Imam Bukhari menulis hadis, itu beliau mengumpulkan hadis, menulis hadis selama 16 tahun, Masya Allah. 16 tahun beliau menyortir hadis, menulis, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam waktu 16 tahun.
Tapi dahsyatnya, beliau 16 tahun menulis hadis, ilmunya digunakan ribuan tahun sampai sekarang. Luar biasa Imam Bukhari. Begitupun yang lain. Jadi repot Pak, kalau kita mau belajar hadis hanya dalam waktu 16 hari, 1 bulan, tidak bisa Pak. Penulisnya saja Imam Bukhari menulis selama 16 tahun. Nah ini sumber pokok hadis. Nah kemudian jadi awalnya itu hadis ini belum ada nomornya. Siapa yang memberikan nomor? Yaitu Muhammad Fuad bin Abdul Baqi. Jadi penomoran hadis sekarang yang kita lihat sudah ada nomornya, itu karyanya Muhammad Fuad bin Abdul Baqi Pak. Itu karya beliau memberikan nomor. Jadi beliau lihat, dia tuliskan nomornya berdasarkan hadis, berdasarkan nomor, berdasarkan tema, tematik. Jadi Masya Allah. Nah nanti setelah beliau kasih nomor, barulah kita melihat hadis itu ada nomornya. Nah kemudian ulama-ulama kita pun membuat membuat kitab lagi, tapi ikhtisar daripada kitab-kitab asli yang 9 ini. Jadi kalau kita mau lihat 9 kitab ini Pak, itu luar biasa banyaknya. Contoh misalnya Sahih Bukhari saja itu ada 9 jilid. Nah ada ulama kita itu membuat karya, beliau ambil istilahnya sedikit-sedikit daripada 9 kitab, 9 jilid tersebut. Akhirnya beliau istilahnya kayak rangkum begitu, ambil satu hadis, kemudian beliau kumpul terjadi satu kitab karya. Inilah yang seperti Al-Banani beliau tulis itu ikhtisar hadis Sahih Bukhari, karya beliau. Nah beliau cuma ngambil yang singkatnya saja, disimpulkan, baru bisa terjadi satu kitab. Nah ini disebut mutawaratul hadis, artinya hadis-hadis pilihan yang beliau ambil, bukan pokoknya Pak. Jadi kalau beliau ambil hadis-hadis pilihan, otomatis nomornya begitu, jadi beda pasti dengan aslinya. Nah itulah biasa kita mengkaji hadis, kita lihat kok nomornya beda ya antara kitab ini dengan ini, karena yang kita lihat itu adalah kitab pilihan, hadis pilihan, bukan hadis sumber pokoknya gitu. Seperti Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, itu hadis-hadis pilihan Pak, bukan sumbernya itu, bukan pokoknya, itu hadis-hadis pilihan. Jadi ulama-ulama kita mengambil hadis-hadis pilihan, beliau buatkan kitab, buku, karya untuk dipedomani sebagai pedoman hidup. Nah seperti itu. Kalau kita berkaca pada aslinya itu banyak, makanya beliau buat ikhtisar hadis-hadis pilihan, akhirnya dijadikan satu kitab. Nah namun ibu bapak sekalian, perlu tips bahwa ketika kita mengkaji hadis, apalagi kalau yang kita kaji itu kitabnya hadis pilihan, itu baiknya kita cari tahu dulu sumber, betulkah hadis dalam kitab pilihan itu ada hadis seperti ini pada sumbernya yang 9 itu. Jangan sampai kita baca kitab hadis, mohon maaf, kita sudah bahas, kita sudah jelaskan hadis tersebut, tapi tahu-tahu hadisnya tidak ada dalam 9 kitab tadi, ternyata hadis palsu. Nah olehnya itu dalam mengkaji ilmu hadis, kita misalnya punya kitab pilihan hadis, nah masing-masing hadis itu kita harus cari tahu sumbernya dalam 9 kitab ini.
Setelah itu barulah kita jelaskan. Seperti itu adabnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.